Baik, rekan-rekan sekalian, selamat datang dan jumpa lagi dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Pada kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan coba membahas tentang konsep dan implementasi dari manajemen perubahan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya perubahan, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan organisasi, unit bisnis, atau perusahaan kita tidak mau untuk berubah. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah perubahan, ya, sebuah perubahan. Nah, untuk mengawali kuliah kita pada malam hari ini, barangkali kita pernah mendengar, ya, sebuah perusahaan kendaraan, ya, yang termasuk sebuah perusahaan raksasa di Jepang, yaitu perusahaan Nissan, ya, Nissan. Nah, Nissan ini tentunya menjadi sebuah perusahaan sudah cukup lama melakukan aktivitas bisnisnya dari mulai pada tahun 1800-1900. Nissan ini adalah salah satu perusahaan otomotif yang cukup disegani di dunia. Bahkan Nissan ini adalah salah satu perusahaan pertama yang berani untuk memproduksi mobil supercar, ya. Supercar, pernah mendengar supercar? Supercar itu adalah mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Jadi dia menggunakan mesin yang sangat besar tenaganya sehingga mampu menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, Nissan ini ketika awal berdirinya ini sudah mampu untuk memproduksi mobil-mobil seperti itu. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ternyata layaknya perusahaan, ya, kadang tidak selalu proses bisnisnya berjalan dengan lancar. Pada tahun 1998-an, ya, Nissan ini mengalami permasalahan yang cukup pelik, terutama terkait dengan manajemen organisasi perusahaannya. Bahkan pada tahun tersebut, Nissan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan hutang yang dia miliki itu sampai 200 triliun, ya. Bisa dibayangkan, ya, kalau nilai uang 200 triliun itu seperti apa, ya, sangat besar sekali. Nah, ini adalah kerugian yang dialami oleh Nissan, ya, Nissan. Nah, ketika itu langkah yang dilakukan Nissan ketika itu adalah dengan mencari investor, mencari siapa saja pihak-pihak yang mau untuk bergabung untuk membantu kesulitan yang dimiliki oleh perusahaan Nissan. Nah, akhirnya ketika itu apa yang terjadi? Beruntung, ya, ada sebuah perusahaan otomotif juga yang bernama perusahaan Renault. Jadi dia perusahaan mobil dari Eropa, ya, perusahaan Prancis, ya, Renault, mobil-mobil Renault, ya, itu yang tertarik dan mau untuk menginvestasikan sahamnya di Nissan. Jadi 37% saham Nissan itu dimiliki oleh Renault. Namun Renault pun tidak serta-merta, ya, hanya sebatas menanamkan sahamnya saja, tetapi dia juga memberikan syarat kepada Nissan bahwa dia harus terlibat aktif dalam perubahan di Nissan. Karena Nissan ini perusahaannya udah mau bangkrut, udah bermasalah, sudah mau gulung tikar, gitu, ya, ceritanya. Nah, kesepakatan tersebut akhirnya Renault diberi kesempatan untuk memegang atau mengontrol organisasi di Nissan. Dan yang paling vital ketika itu adalah dengan mengutus, ya,
mengutus salah satu eksekutif terbaik dari Linode yang bernama Carlos Ghosn, ya, yang gambar ini ya, Carlos Ghosn. Nah, Carlos Ghosn ini orang yang di sebelah kiri, sebelah kanan bawah ini, dia adalah seorang yang diutus oleh Renault untuk membantu permasalahan yang terjadi di perusahaan otomotif Jepang Nissan. Nah, Carlos Ghosn akhirnya dia diutus oleh Renault dan dia ditunjuk sebagai CEO, ya, CEO atau pemimpin perusahaan Nissan. Dan ini satu hal yang fundamental yang sangat jarang sekali karena yang namanya perusahaan Jepang itu kecenderungannya sangat memegang teguh budaya, sangat memiliki kebanggaan atas bangsanya sendiri, sehingga dalam organisasi, dalam pimpinan itu bagaimana caranya agar semuanya dipegang oleh orang Jepang. Itu karakter dari perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, ketika itu ternyata Renault ini mengutus si Carlos Ghosn ya untuk menjadi CEO, dan dia bukan orang Jepang. Nah, ini fenomena yang sangat jarang ya terjadi di perusahaan Jepang. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Linode untuk membantu Nissan ini adalah sebuah langkah yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan Nissan ke depannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Carlos Ghosn dalam hal penyelamatan perusahaan Nissan? Nah, dia yang dilakukan adalah yang pertama itu adalah dengan membangun semangat perubahan, ya. Jadi dia membangun sense of urgency. Jadi semangat perubahan bahwa Nissan ini adalah dalam kondisi yang sangat kritis sehingga untuk bisa bertahan itu harus berubah, ya, harus melakukan perubahan. Kalau tidak berubah, maka yang terjadi adalah perusahaan ini akan mati, akan bangkrut. Nah, hal ini yang ditanamkan dalam perusahaan Nissan oleh Carlos, ya, oleh Carlos. Jadi dibangun adanya urgensi bahwa ini adalah suatu hal yang mendesak. Perubahan ini adalah suatu hal yang mendesak. Jika tidak berubah, maka kita akan mati. Gitu ya. Secara ekstrim seperti itu. Dan memang benar kondisinya memang seperti itu. Jika tidak berubah, maka Nissan akan mungkin saat ini tidak akan memproduksi mobil lagi ya. Kita tidak akan mengenal mobil Grand Livina, tidak akan mengenal Nissan Juke ya. Tidak akan mengenal Nissan X-Trail dan seterusnya ya saat ini. Nah, ketika itu ternyata di dalam perusahaan Nissan ini terjadi gejolak yang luar biasa, dan mereka menyadari bahwa betul bahwa memang kita harus berubah, kita harus betul-betul menjalankan sebuah perubahan ya, dalam organisasi tersebut. Itu yang pertama, itu terjadi gejolak di dalam perusahaan Nissan. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Carlos ini adalah dengan merancang sebuah perencanaan ya, sebuah perencanaan untuk merevitalisasi ya produk-produk Nissan yang strategis ya. Jadi ini harus kita rencanakan. Setelah kita sadar bahwa ini perlu berubah, maka perubahan seperti apa ini harus kita rencanakan. Nah, ini yang dibangun oleh Carlos. Jadi dia merancang sebuah rencana perubahan ya, rencana perubahan untuk memperbaiki kinerja Nissan. Salah satunya rencana tersebut juga dilakukan dengan membayar ya, dengan menggaji atau mengambil ahli-ahli terbaik di Jepang. Karena untuk menghasilkan kualitas yang baik, maka kita harus mendatangkan orang-orang yang ahli. Ketika itu ya, dan ketika itu yang dilakukan oleh Carlos, dia merekrut
desainer mobil yang luar biasa top di Jepang ya. Jadi dia merekrut desainer mobil yang top yang ketika itu bernama Shiro Nakamura ya. Dan ternyata ini hal yang sangat vital dalam perkembangan produk-produk Nissan ke depannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam langkah recovery plan ini, dia juga mencoba melihat efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Efisiensi artinya mendayagunakan segala sumber daya yang ada di perusahaan dengan baik, dengan efisien, sehingga pemborosan-pemborosan atau hal-hal yang sifatnya pengeluaran yang tidak dibutuhkan itu perlu dikurangi, dipangkas habis dalam proses ini. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang non-value added itu akan dihilangkan. Itu yang dilakukan oleh Carlos. Jadi pabrik-pabrik yang tidak produktif itu juga tutup saja ya. Terus produk-produk yang sekiranya tidak laku dijual ya tidak usah dijual, udah kita singkirkan, kita ganti produk baru karena kita punya desainer baru. Nah, itu yang dilakukan oleh Carlos. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah membentuk tim ya. Tim yang langsung mengawasi dan memastikan bahwa perencanaan yang ditetapkan itu bisa berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sehingga ada istilah implemented and result oriented ya. Jadi yang berorientasi pada hasil, parameter keberhasilan hasilnya harus jelas. Ya, itu yang dilakukan oleh Carlos. Jadi setiap proses yang terjadi di perusahaan itu betul-betul diawasi oleh Carlos. Apakah ini mendukung perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak? Apakah ini bisa menghemat biaya, efisiensi, dan efektif sasarannya atau tidak? Itu diawasi langsung, dikomandani oleh Carlos. Ya, dan ternyata benar ya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Carlos Ghosn ini ya terjun langsung itu ya. Jadi ini mampu menghasilkan keajaiban pada perusahaan Nissan. Berangsur-angsur perusahaan ini mengalami peningkatan ya dari sisi keuntungan, utangnya yang selama ini sangat besar, sedikit demi sedikit mulai berkurang. Dan akhirnya pada tahun 2001, jadi dari 99 sampai 2001 itu kurang lebih sekitar 2 tahunan ya, ternyata Nissan sudah berhasil untuk memperoleh keuntungan kembali ya. Sebelumnya rugi, akhirnya berhasil untuk memperoleh keuntungan. Bisa dibayangkan ya, dari hutang yang luar biasa dengan strategi yang langsung tegas gitu ya, efektif, efisien, turun ke lapangan, ternyata ini mampu memperbaiki kinerja organisasi. Bahkan Carlos ini sangat terkenal sekali ya, kalau rekan-rekan sempat membaca artikel-artikel tentang tokoh-tokoh transformasi ya, yang mampu merubah perusahaan, organisasi dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ini Carlos ini termasuk salah satunya. Sehingga ada yang mengistilahkan from zero to hero ya. Nah, jadi Carlos ini adalah seorang yang mampu membawa perubahan di Nissan. Ya. Nah, ini salah satu contoh implementasi dari bagaimana seharusnya manajemen perubahan ini dijalankan. Ya. Ini gambaran singkat bagaimana manajemen perubahan ini yang dilakukan oleh Carlos Ghosn ya dalam menyehatkan perusahaan otomotif. Nah, strategi dia ini biasanya dikenal dengan turnaround strategi ya. Jadi strategi untuk kembali menyehatkan perusahaan. Jadi kalau rekan-rekan pernah melihat banyak perusahaan yang sedikit demi sedikit gulung tikar, barangkali mereka tidak sadar atau tidak mau berubah, dan mereka tidak mau
melakukan proses strategi turnaround strategi ya untuk mengembalikan keuntungan yang mereka miliki. Ya, justru perusahaan besar itu risikonya juga lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Jadi perusahaan besar itu bahkan bisa lebih cepat bangkrutnya ya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena risikonya besar. Meskipun pendapatannya juga besar ya. Nah, ini terjadi dalam fenomena kita ya di dunia industri, di dunia bisnis. Seperti itu. Ini contohnya ya implementasi dari manajemen perubahan. Nah, ketika kita melihat tadi ya contoh yang terjadi pada perusahaan Nissan, maka barangkali kita bisa kembali mereview ya. Kalau dulu kita belajar tentang sedikit pembahasan tentang manajemen perubahan. Manajemen itu proses pengelolaan ya. Pengelolaan apa yang dikelola perubahan, maka secara terminologi ya, secara detail, secara lengkap, apa sebetulnya manajemen perubahan? Dalam buku Anda ini ada banyak sebetulnya definisi manajemen perubahan. Ya. Jadi kalau kita tadi belajar contoh Nissan tadi ya, ternyata manajemen perubahan itu bukan hanya satu sisi saja, tetapi berbagai sisi ya. Jadi tidak hanya membangun nuansa ingin berubah, tapi juga bagaimana merencanakan, kemudian mengimplementasi, dan memastikan bahwa implementasi tersebut sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Artinya apa? Artinya manajemen perubahan ini bukan sebuah langkah yang hanya parsial, tetapi menyeluruh, ya, menyeluruh. Nah, di sini dalam buku ini dijelaskan bahwa manajemen perubahan itu adalah sebuah proses formal dalam perubahan organisasi yang dilakukan dengan pendekatan sistematis. Sistematis dalam sebuah aplikasi pada pengetahuan, jadi melibatkan pengetahuan, ada ilmunya, ya, tidak sebatas kita hanya mengandalkan intuisi saja, tapi ada ilmunya. Kemudian juga ada toolsnya, ada peralatannya, toolsnya, metodenya, dan juga ada resource-nya, orang-orang yang mau menggerakkan perubahan, yang sama-sama memiliki jiwa perubahan. Nah, itu salah satu pengertian ya secara komprehensif tentang apa itu manajemen perubahan. Nah, definisi ini menjelaskan bahwa kita bisa melihat bahwa yang perlu kita pahami lebih lanjut tentang manajemen perubahan ini apa saja. Yang pertama, manajemen perubahan itu adalah sebuah proses yang bersifat formal, ya, bersifat formal. Bersifat formal itu maksudnya apa? Jadi perubahan memang betul-betul dipaparkan ya, diinisiasi ya, dilakukan, didorong oleh pengelola organisasi yang memiliki otoritas. Jadi memang disetujui perubahan ini oleh tingkat tertinggi dalam perusahaan yang memiliki otoritas, gitu ya. Jadi ini ya, manajemen perubahan itu sebuah proses yang bersifat formal. Kemudian yang kedua itu apa? Manajemen itu harus menggunakan pendekatan yang sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu adalah yang beruntun dari mulai langkah-langkahnya itu langkah pertama, kedua, ketiga jelas. Kemudian hubungan antar langkah-langkahnya, langkah satu kenapa dilakukan, kemudian lanjut ke langkah 2, ini langkah 2 kenapa dilakukan, itu jelas hubungannya bagaimana. Itu sistematis, ya, sistematis. Kemudian yang ketiga, itu perubahan harus berbasis pada pengetahuan ilmiah, ya. Jadi ada ilmunya, ada teorinya, ya, bukan hanya berdasarkan intuisi saja, tapi ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memulai proses-proses perubahan, ya. Karena ilmu ini kita gunakan bisa untuk
mempermudah kita. Kita boleh mungkin ya, ada kalanya kalau kita memulai usaha, kita menggunakan intuisi. Kita melakukan proses trial and error, mencoba-coba ya. Kita coba dengan strategi ini, kita coba dengan strategi yang lain, itu proses trial error ya. Tapi risikonya itu kan lumayan ya. Iya kalau berhasil, kalau gagal, ternyata justru perusahaan kita semakin terpuruk. Nah, makanya pentingnya kita belajar manajemen perubahan. Kita tahu, paham, kira-kira teori-teori apa atau pengetahuan-pengetahuan apa yang telah berkembang yang bisa kita gunakan untuk memulai proses perubahan ini. Ya. Nah, itu ya. Jadi, kenapa pentingnya harus berbasis pada pengetahuan ilmiah. Kemudian yang keempat, manajemen perubahan ini syaratnya harus adanya kemampuan untuk berubah. Jadi harus memiliki kapasitas, kemampuan untuk berubah. Kemampuan yang dimaksud ini bisa berasal dari elemen-elemen perusahaan, ya, anggota perusahaan. Bisa juga dari sisi proses dalam berubah, ya. Misalnya terjadi perubahan teknologi, misalnya perubahan tentang organisasi, ya. Ini orang-orangnya siap atau tidak, ya, mampu atau tidak untuk diajak bersama-sama untuk menuju perubahan. Nah, ini nanti ada kemampuan untuk berubah. Nah, ini manajemen perubahan sebagai proses formal ya. Jadi, kalau Anda melihat di sini ya, manajemen perubahan sebagai proses formal ini Anda bisa lihat di halaman 3.10 ya. Jadi manajemen perubahan sebagai proses formal ini biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Ya. Beberapa tahap atau beberapa fase. Fase yang pertama itu fase tumbuh ya. Fase kreativitas. Yang pertama itu fase kreativitas. Tumbuh karena kreativitas. Yang kedua, tumbuh karena arahan. Yang ketiga, tumbuh karena delegasi. Yang keempat, tumbuh karena koordinasi. Dan yang kelima, tumbuh karena kolaborasi. Jika Anda melihat gambar di gambar 31 ya, fase pertumbuhan organisasi, kita lihat nih. Jadi tahap awal itu memang dari kreativitas. Dari ide biasanya ya. Kita punya ide nih, kita punya keinginan, kita punya kesempatan, kita punya tujuan, kreativitas lah, dari kreativitas. Nah, kreativitas ini biasanya dari setelah lahir dari kreativitas, keinginan, lalu bagaimana untuk mencapai ide atau tujuan yang ingin kita capai. Ini masuk ke fase arahan, untuk mengarahkan nantinya ya, dari kreativitas ini bisa berjalan dengan seharusnya ya. Kemudian yang ketiga, delegasi. Setelah jelas ya arahannya, tinggal didelegasikan. Ini siapa yang menjalankan fungsi A, siapa yang menjalankan fungsi B, fungsi C, kita delegasikan. Karena jangan sampai kita berpikir bahwa hanya kita sendiri yang nanti yang melakukan perubahan. Itu jelas akan sulit, akan menggunakan energi yang sangat besar. Sehingga perlu yang namanya delegasi. Ya, pembagian kerja. Hierarki kepercayaan ya, itu delegasi dengan delegasi. Itu tumbuh karena delegasi. Nah, yang keempat tumbuh karena koordinasinya. Nah, antar delegasi yang sudah diberikan kepercayaan tersebut, bagaimana bisa berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, yang kelima itu tumbuh karena kolaborasi. Nah, kolaborasi ini udah lebih jauh lagi. Dia udah mencangkup komponen organisasi yang lebih besar lagi, yang lebih makro. Ya. Bahkan bisa antar bagian dalam organisasi. Ya. Ini contohnya. Nah, Anda bisa juga melihat karakteristik perbedaan antara
fase-fase pertumbuhan tersebut. Nah, yang kedua, ya, tadi ketika kita paham bahwa manajemen perubahan sebagai perubahan formal, kita juga melihat bahwa manajemen perubahan itu sebagai pendekatan yang sistemik. Apa bedanya sistemik dan sistematis? Ada yang tahu? Bedanya sistemik sama sistematis. Apa bedanya? Ada yang tahu bedanya apa sistemik dengan sistematis? Kan mirip tuh ya. Sistematis apa? Berurutan sesuai tahapan. Kalau sistemik apa? Sistemik. Apa sistemik? Ini mikrofonnya saya unmute, jadi rekan-rekan bisa menyampaikan. Kalau sistematis itu berurutan, tahapan-tahapannya jelas. Kalau sistemik, apa? Sistemik itu adalah sistemik itu dengan pendekatan sistem, ya. Dengan pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem itu artinya apa? Artinya sistem itu apa sih? Kumpulan dari komponen-komponen, elemen-elemen yang saling apa? Berinteraksi, yang saling terkait. Ya, itu kan sistem ya. Dan membentuk tujuan tertentu. Itu kan sistem ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya sistem pencernaan ya. Pencernaan apa? Ada mulut, ada kerongkongan, ada apa lagi? Ada usus ya. Itu sistem pencernaan. Semuanya saling berhubungan, berinteraksi untuk membentuk tujuan tertentu, yaitu tujuan fungsi pencernaan. Nah, itu sistem. Ya, jadi sistem itu ada elemen-elemennya, ada komponen-komponennya, masing-masing komponen dan elemen itu saling berinteraksi dan membentuk atau memiliki tujuan tertentu. Ya, interaksi tersebut nantinya membentuk sebuah tujuan tertentu. Itu sistem. Nah, pendekatan sistem itu berarti pendekatan yang melihat dengan cara pandang sistem. Ya, jadi misalnya apa? Misalnya kita melihat mobil, ya. Kita melihat mobil dari pendekatan sistem gimana? Kita lihat komponen-komponen mobil, masing-masing ada engine-nya, ada transmisinya, ada elektrikalnya, ya. Ada interiornya, itu satu sama lain saling terkait membentuk fungsinya menjadi fungsi sebagai mobil, ya, biar bisa berfungsi sebagai mobil. Itu melihat mobil sebagai suatu sistem. Nah, manajemen perubahan sebagai pendekatan sistemik, maka kita lihat bahwa masing-masing elemen dalam organisasi yang ingin kita rubah itu adalah saling berinteraksi satu sama lain. Ya, jadi saling berinteraksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu ke perubahan yang diinginkan. Elemen-elemennya saling berinteraksi. Nah, kalau Anda melihat gambar 3.3 ya, ada sebuah penjelasan tentang perubahan sistemik. Jadi dalam perubahan sistemik itu terdapat dua kelompok utama ya, atau kerangka utama ya dalam siklus perubahan. Yang pertama adalah kesiapan untuk berubah atau readiness for change, dan yang kedua adalah setelah siap maka implementasi perubahan. Nah, komponennya apa saja? Ya, karena kita melihat sebagai suatu sistem maka terdiri dari komponen apa saja? Yang pertama tentu lahir dari tuntutan perubahan, bisa external event atau internal event.
nanti melahirkan need for change, ya, keinginan untuk berubah, need for change. Nah, dari keinginan untuk berubah ini, dorongan untuk berubah ini, maka perlu pihak, ya, perlu seseorang yang mampu memimpin perubahan yang diinginkan tersebut. Makanya momen kedua adalah leadership and direction. Perlu adanya kepemimpinan dan arahan dalam mencapai perubahan. Nah, pemimpin yang dimaksud dan kepemimpinannya nanti akan bekerja, merencanakan tentang detail-detail perubahan yang diinginkan. Ya, makanya tahap planning. Ya. Setelah planning, lalu apa? Kita rencanakan detail perubahan, terus kita proses perubahannya, eksekusi perubahannya, implementasikan, kita proses. Dalam prosesnya, itu melibatkan apa saja implementasinya? Memperlibatkan organisasi dan sumber daya untuk berubah, menggunakan resource, menggunakan energi ya untuk berubah. Jadi orang-orangnya ini kita berdayakan untuk berubah. Perlu ada struktur nantinya yang mendukung perubahan. Kalau contoh Nissan tadi apa yang dilakukan oleh Carlos? Dia membentuk tim ya yang nanti mengawal perubahan. Nah, itu ya. Lalu yang selanjutnya setelah kita proses dalam mengorganisasi dan resource juga, lalu apa? Sistem dan kontrol ya, memastikan bahwa perubahan yang dilakukan ini sesuai dengan yang diinginkan. Tahapan-tahapan perubahan yang direncanakan ini sesuai dengan yang telah direncanakan. Ya, ada fungsi kontrol, ya, ada fungsi kendali, fungsi pengawasan. Nah, setelah itu berjalan ya, proses berjalan, perubahan terus ya, nanti akan melahirkan apa? Melahirkan perubahan perilaku ya, kebiasaan ya, behavior, akan membentuk karakter nantinya dalam organisasi tersebut. Ya, jadi nanti kalau udah terbiasa ya, misalnya kita apa? Kita ingin merubah diri kita nih, paling sederhana, karena komponen paling kecil, kita ingin merubah diri kita. Kita ingin misalnya apa? Misalnya kita rajin beribadah misalnya ya, tiap pagi kita sebelumnya tidak rajin. Lalu kita ingin membuat diri kita rajin. Ini proses perubahan yang luar biasa, berat biasanya awalnya. Lalu kita mulai ibadah pada waktunya, kita mulai rutinkan gitu ya. Lalu setelah berjalan, nanti akan membentuk karakter kita gitu ya. Nah itu, contohnya seperti itu. Di perusahaan sama nggak? Sama. Organisasi sama. Ya. Jadi kalau udah terbiasa, nanti akan settle, dia akan membentuk karakter. Ya. Nah, tapi yang paling penting dalam perubahan itu jelas ya, tadi ya, adalah dari situasi yang mendorong terjadinya perubahan. Ini yang paling penting. Misal, ya, seorang pencuri, contohnya individu ya, nggak apa-apa ya, nanti ini sama, analoginya sama dengan perusahaan. Seorang pencuri, dia paham bahwa ada surga, ada neraka. Ketika ditanya, apakah kamu tidak percaya dengan surga? Maka dia pasti menjawab percaya adanya surga. Tapi kenapa dia tetap mencuri? Ya, karena mungkin tidak ada keinginan, kebutuhan untuk berubah. Nah, ini yang paling penting. Jadi, barangkali ya, dalam organisasi kita tahu setiap individu itu memiliki keinginan, ekspektasi, harapan atas apa yang mereka ingin capai, kesejahteraan misalnya, income tinggi misalnya, apalagi jabatan misalnya, kedudukan mereka ingin. Cuman mereka tidak bingung bagaimana caranya. Dan tidak ada yang mengajak, tidak ada yang bisa memfasilitasi keinginan mereka.
Nah, ini perlu orang-orang yang mampu memberikan kesadaran atas pentingnya perubahan dan mampu mendorong perubahan tersebut. Ya, nah ini ya. Jadi perubahan sistemik ini penting ya tahapan-tahapannya. Anda bisa melihat di halaman 3.11 ya, modul 3 ya, perubahan sistemik. Nah, selanjutnya perubahan berbasis pengetahuan ya. Nah, perubahan berbasis pengetahuan ini biasanya kalau di dalam buku ini penjelasannya itu adalah perubahan yang melibatkan orang-orang yang ahli, pakar-pakarnya, konsultan misalnya ya, atau akademisi dan teoretisisi ya, yang mengetahui tentang teritori perubahan. Jadi knowledge-nya, pengetahuannya itu dibutuhkan untuk memberikan masukan nanti dalam perubahan di perusahaan. Nah, dalam perubahan berbasis pengetahuan ini ada 4 kelompok teori ya, proses perubahan. Yang pertama adalah life cycle theory ya. Jadi ini menurut teori ini bahwa perubahan ini terjadi secara berurutan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di organisasi, mulai dari tahap pertama saat lahir ya, saat tumbuh, kemudian sampai tahap mature ya, saat tahap memanen hasil ya, dan sampai tahap untuk nanti berhenti beroperasi atau tahap decline ya. Kalau yang kemarin ada siklus organisasi, maka itu bergambar ya tentang life cycle-nya ya. Kan tugasnya juga udah sebagian udah ada yang mengumpulkan ya tugas tentang itu ya. Nah itu, ini life cycle theory. Jadi kita lihat posisinya itu organisasi kita tuh ada di mana. Apakah udah tahap mature, maka ini akan turun ya. Berarti perlu inovasi nantinya untuk bisa memulai tahapan yang baru. Ya, ini kita bisa melihat dari life cycle theory ya, dengan lihat siklus pertumbuhan organisasi kita. Nah itu ya. Yang kedua, theological theory. Teleological theory. Ini apa? Ini lahir dari penentuan visi ya, visi yang ingin tuju. Jadi mengevaluasi visi-visi yang udah ada di organisasi. Misalnya kita ingin, kalau organisasi yang baru jelas ya visinya tentu baru, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau organisasinya udah atau perusahaan itu sudah berkembang, ini perlu kita evaluasi visi dan misinya. Kita evaluasi, kita lihat apakah ini sudah tercapai atau barangkali ini masih banyak belum dipahami oleh komponen-komponen atau elemen-elemen dalam organisasi ya. Maka harus kita tetapkan secara mendasar tentang visi misi yang jelas, yang baru untuk mendukung proses perubahan. Itu teleological theory. Kemudian yang ketiga, dialectical theory. Apa itu dialectical theory? Dialek itu apa? Di itu apa? Dua ya. Jadi ada dua pihak. Dialectical, ini biasanya kalau dalam buku ini ada dua pihak ya, ada dua elemen, yaitu tesis dan antitesis. Ada konfrontatif ya, ada perlawanan, ada konflik ya, ada konflik. Jadi teori dialectical teori ini adalah menyebutkan bahwa konflik adalah bagian penting dalam proses perubahan. Karena dari konflik ini akan menghasilkan sintesis sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Sintesis itu apa sih? Ada yang tahu? Sintesis
Sintesis itu bisa sebuah solusi ya, sebuah pengkerucutan dari ide ya. Itu sintesis. Sintesis itu biasanya lawannya antitesis ya. Sintesis itu lawannya analisis. Kalau tesis lawannya antitesis ya. Sintesis lawannya analisis. Analisis itu apa? Diurai ya. Kalau sintesis dikerucutkan ya, dikumpulkan jadi solusi misalnya ya. Jadi ada konflik itu bagus di perusahaan menurut teori ini, sehingga mudah-mudahan dari konflik ini nanti akan dicapai sebuah win-win solution atau solusi sintesis dasar untuk penyelesaian masalah. Ini menurut teori dialektikal. Yang keempat, evolutionary teori. Nah, evolutionary teori ini, evolusi itu perubahan ya. Evolusi itu perubahan yang berjalan secara lambat. Kalau yang cepat itu apa? Revolusi ya. Nah, evolusi ini biasanya prinsipnya itu adanya sebuah proses seleksi ya. Seleksi secara berkelanjutan tentang hal-hal yang dibutuhkan dan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Jadi nanti akan terseleksi kira-kira proses apa di dalam perusahaan ini yang perlu dihilangkan. Ya, jadi nanti mengkerucut sedikit demi sedikit dihilangkan yang tidak yang penting, kemudian nantinya menjadi cukup elemen-elemen tertentu atau proses-proses khusus saja yang penting yang dijalankan di perusahaan. Itu evolutionary theory. Ya. Nah, Anda juga bisa melihat ini ya dari entitasnya dalam keempat teori ini dalam buku ya pada gambar 35 teori proses perubahan. Ya, ada empat kuadran: evolution, dialectical, life cycle, teleologi ya. Bisa juga dilihat dari entitasnya ya, komponennya. Ada yang cuma single komponen, ada yang multiple entities, multiple komponen. Nah, kemudian ketika berbicara dengan proses perubahan ya, dalam basis-basisnya ada yang basis yang bersifat formal dan ada yang berbasis pengetahuan. Yang selanjutnya adalah kita juga melihat tentang kapasitas perusahaannya, kapasitas untuk melakukan perubahan. Kapasitas ini berarti berhubungan dengan kemampuan ya, level-levelnya, level makro, level meso di perusahaan, level mikro di perusahaan, itu bagaimana kapasitas masing-masing level tersebut. Nah, Anda bisa melihat pada tabel 31 ya. 31 halaman 3.17. Di sini dijelaskan tentang dimensi-dimensi yang berada pada level makro, meso, dan mikro ya, terkait kapasitas perubahan pada masing-masing level. Nah, ini juga dilihat bagaimana cara treatment ya perubahan pada masing-masing level. Level makro jangan berarti level yang besar ya, meso itu yang sedang, mikro itu yang kecil. Kemudian juga dilihat bisa strateginya. Level makro misalnya ya, kita strateginya apa? Menciptakan tujuan bersama. Jadi bersama-sama ini memiliki semangat tujuan yang jelas nggak ya, tujuan bersama nggak. Jadi bisa diterapkan pada level makro, level keseluruhan organisasi. Kemudian juga apalagi nih, level meso misalnya. Level meso ini misalnya hubungan antara pemilik ya dengan organisasi, jadi tidak menyeluruh. Middle mikro ini lebih fokus ke bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. Anda bisa baca ya di sini ya kapasitas perubahan organisasi pada tabel 3.1 halaman 3.17 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
yang juga penting itu adalah adanya perdebatan antara manajemen perubahan dengan pengembangan organisasi. Jadi kalau kita mengkaji ulang ya perubahan atau manajemen perubahan, ini kecenderungannya adalah terjadi pada organisasi atau perusahaan yang memang memiliki konotasi itu dalam kondisi terpuruk ya, atau kurang menguntungkan. Contoh yang Nissan tadi ya, Nissan tadi kalau kondisinya tidak terpuruk mungkin dia tidak akan melakukan manajemen perubahan. Ini konotasi memang seperti itu ya, perubahan itu, manajemen perubahan. Nah, ada yang berpendapat bahwa perubahan organisasi sesungguhnya tidak perlu dilakukan jika para manajer dan karyawan sejak semula sudah mengerjakan pekerjaan mereka dengan benar. Ya, jadi perubahan itu nggak usah kalau misalnya semua berjalan dengan baik-baik saja dan dengan benar ya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Jadi oke, boleh dilakukan perubahan ketika ada kondisi bahwa prosesnya tidak berjalan dengan benar. Oke, boleh dirubah. Nah, ini dinyatakan oleh Quinn ya, Wake dan Quinn pada tahun 1999. Jadi tidak ada yang paling gampang ya bahasa kitanya, jika tidak ada yang rusak kenapa harus dirubah gitu ya. Jadi kalau misalnya baik-baik saja kenapa harus kita rubah? Nah, ini pendapat pada tahun 1999 oleh Wake dan Quinn. Jadi mereka berpendapat seperti itu. Namun sayangnya pada kondisi saat ini organisasi itu tidak terlepas dari lingkungan. Oke, kalau sebelumnya saya sempat membahas bahwa lingkungan itu sangat mendukung, sangat menuntut terjadinya perubahan organisasi. Karena organisasi ini tidak bisa terlepas dari lingkungannya. Nah, lingkungan ini saat ini terjadi sangat dinamis sekali. Saat ini lingkungan sangat dinamis, bukan statis ya. Kalau dalam dasar tahun-tahun yang dulu itu sifatnya lebih statis. Apa bedanya maksudnya? Maksudnya begini, kalau statis itu kecenderungan permintaan dan penawaran misalnya ya, dalam bisnis itu relatif dikendalikan oleh penjual atau organisasi atau oleh perusahaan. Sehingga perusahaan ketika memproduksi produk apapun itu pasti laku, istilahnya gitu ya. Sebenarnya pasti laku karena kondisinya masih stabil. Nah, kalau saat ini berbeda. Kondisinya dinamis. Sehingga yang dituntut untuk menyesuaikan itu bukan konsumen menyesuaikan perusahaan, tetapi perusahaan yang harus menyesuaikan konsumen. Ya. Sehingga sementara konsumen itu sangat banyak dan permintaannya bermacam-macam, sehingga bagaimana caranya perusahaan untuk bisa merespon segala tuntutan dan perubahan lingkungan. Ya. Jadi kalau tadi ya kita kembali mengkaji tentang kalau misalnya tidak ada yang rusak, kenapa harus dirubah? Maka walaupun tidak rusak, kita harus tetap berubah. Kenapa? Karena harus mengikuti bagaimana lingkungan itu berubah. Ya, jadi perubahan ini sesuatu yang bukan karena perusahaan yang sedang dalam kondisi kritis baru berubah, bukan. Tapi dalam kondisi mapan pun, ketika lingkungan itu berubah, maka dia harus mengikutinya. Ya, jadi kita lebih fleksibel perusahaan kita jika kita menerapkan manajemen perubahan. Terlepas nanti kalau sudah berubah kita akan stabil lagi ya, dalam kondisi settle lagi, itu tidak masalah. Tetapi namanya perubahan itu tetap harus dilakukan dalam
dalam perusahaan. Ya, seperti itu ya. Termasuk di organisasi ya, makanya kalau dalam instansi pemerintah biasanya ada istilah pemutihan ya. Pemutihan ada yang pernah dengar? Pemutihan itu biasanya menyelesaikan hal-hal yang lama dulu, ya, kemudian diselesaikan, dibereskan dan mengganti dengan sesuatu yang baru, ya. Jadi diperbaharui semuanya, gitu ya. Itu contohnya misalnya. Nah, jadi kadang-kadang dalam perdebatan ini ya, antara manajemen perubahan dengan pengembangan organisasi, sebetulnya proses pengembangan organisasi ini juga sebagai bagian dalam manajemen perubahan. Bahkan manajemen perubahan ini lahir dari pengembangan organisasi ya, kadang-kadang seperti itu atau sebaliknya. Ini saling berhubungan, berkaitan. Nah, ini pada tahun 2005 ini Marsak ya, seorang peneliti mengakui bahwa dengan semakin populernya istilah manajemen perubahan, maka peran dari pengembangan organisasi ini seolah mulai terpinggirkan. Meskipun sebetulnya manajemen perubahan sendiri adalah pengembangan dari pengembangan organisasi ya. Jadi manajemen perubahan ini dikembangkan dari proses pengembangan organisasi. Dan keduanya pada dasarnya tidak jauh berbeda. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini pada tabel 32 ini yang saya lampirkan di slide ini, kita bisa melihat apa perbedaan antara pengembangan organisasi dengan manajemen perubahan. Ya. Pertama, kita lihat dari tekanannya ya. Kalau manajemen perubahan itu biasanya pada output, outcome, hasilnya. Kalau pengembangan organisasi pada prosesnya. Ya, beda ya. Output sama hasil atau output sama proses beda ya. Ya, itu penekanannya. Kemudian metodenya. Biasanya kalau manajemen perubahan ini dipelopori oleh pimpinan-pimpinan tertingginya atau elit organisasi. Kalau pengembangan organisasi ini dilakukan oleh semuanya, biasanya sifatnya partisipatif. Jadi masing-masing saling bersepakat untuk melakukan pengembangan organisasi. Nah, kemudian nilai-nilai dominan juga berbeda ya. Kalau manajemen perubahan ini parameternya biasanya ekonomi. Ya, ekonomi. Jadi bagaimana mengatur ekonomi dan bisnis, bagaimana bisa mengembalikan modal, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan. Itu manajemen perubahan. Kalau tadi kasus Nissan ya, ini utangnya banyak nih, bagaimana biar bisa menguntungkan lagi. Karena penekanannya adalah manajemen perubahan. Nah, kalau perkembangan organisasi itu apa? Lebih ke arah humanisme ya, pengembangan sisi manusianya. Ya, makanya nanti dalam prosesnya itu menggunakan prinsip-prinsip humaniora ya, kesadaran manusia. Yang disentuh itu sisi-sisi itu. Kesadaran manusia, kemudian bagaimana mengaktualisasikan dirinya, pencerahan, pemberdayaan diri. Itu hal-hal dalam perkembangan organisasi. Kalau manajemen perubahan itu beda, itu ke ekonomi. Bagaimana pengelolaan uang dan sumber daya ya, efektivitas, efisiensi, kemudian nilai dari pasar itu bagaimana, entrepreneurship dan eksekutif ini gimana bisa berkembang gitu ya. Itu manajemen perubahan. Termasuk juga dalam bagaimana memprosesnya ya. Kalau manajemen perubahan itu berbasis rekayasa ya, atau arahan dari pimpinan. Kalau organisasi itu sifatnya fasilitator, kasih fasilitas atau pelatihan. Ya, itu contohnya. Ini bedanya. Tentu di sini juga ada panjang ya, ada perbedaan-perbedaan yang lain. Anda bisa baca di halaman 3.21. Nah, kemudian
Hal yang penting juga adalah kesiapan untuk berubah ya. Jadi setelah kita memahami ya tentang manajemen perubahan, kapasitasnya udah jelas, kita memiliki kapasitas untuk berubah. Yang selanjutnya adalah kesiapan untuk berubah. Ini penting, ini unsur yang sangat vital dalam manajemen perubahan. Karena ini melibatkan unsur manusia biasanya, kesiapan berubah. Karena kita sebagai manusia ya, coba yang kita rasakan, kita itu cenderung ingin berubah atau cenderung ingin mapan, ingin santai gitu ya. Kita lebih senang pada kondisi nyaman atau pada kondisi tidak nyaman. Ya, pasti kecenderungan kita senang pada kondisi nyaman. Kondisi nyaman itu kondisi statis biasanya. Kalau kondisi tidak nyaman itu kondisi dinamis, penuh ketidakpastian. Kondisi penuh berubah, penuh perubahan. Ini komponen manusia. Makanya penting untuk mempersiapkan elemen-elemen manusianya dalam perusahaan untuk siap dan mau untuk berubah. Kita bisa melihat nih tanda-tanda atau alasan mengapa karyawan mendukung perubahan. Ya, misalnya karyawan ya, itu apa? Sisi keamanan, mungkin ya, mereka lebih merasa lebih safe kalau nanti mereka keamanan investasi, keamanan jabatan profesi ya, lebih tenang ketika dilakukan perubahan misalnya. Kemudian dari sisi finansial, uang ya, kemudian otoritas bisa menjadi lahan promosi ya, meningkatkan posisi ya di perusahaan ketika terjadi perubahan. Misalnya dalam periode tertentu nih dilakukan rotasi pimpinan atau perubahan pimpinan ya. Kemudian ada juga tenaga kerja karyawan yang baru masuk, maka ini menjadi wahana perubahan bagi karyawan yang mendukung bahwa ini bisa jadi menjadi kesempatan untuk naik pangkat atau kedudukan dan jabatan. Kemudian masih banyak lagi ya komponen-komponen yang lain dari individu yang terlihat dia mendukung perubahan. Nah, di sini juga Anda bisa melihat dalam halaman 3.25 bagaimana sih sebetulnya persepsi karyawan terhadap proses perubahan atau komponen manusia ya dalam organisasi kita dalam proses perubahan. Ya. Nah, Walinga pada tahun 2008 dia menyebutkan bahwa karyawan perlu dibuat siap untuk melakukan perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi resistensi ya terhadap perubahan, dengan cara mengurangi ketidakinginan untuk berubah. Ada strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Apa saja? Yang pertama, kita bisa melakukan proses pendidikan ya, dan komunikasi kepada karyawan kita. Diberi pengertian, ya, diberi keterlibatan dalam proses perubahan. Itu maka dia sedikit demi sedikit akan mulai paham dan mendukung perubahan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian juga bisa dengan memfasilitasi kepentingan kita ya, kepentingan karyawan dan memberikan dukungan kepada mereka. Kemudian bisa melakukan negosiasi, kesepakatan dengan karyawan nih, kalau misalnya Anda mau melakukan perubahan ya, perubahan mengikuti budaya ini, mengikuti struktur organisasi ini, mengikuti tuntutan tantangan seperti ini, maka Anda akan mendapatkan apa? Anda akan memperoleh apa? Itu dibuat kesepakatan dengan karyawan, sehingga nantinya karyawan akan mau dan bersungguh-sungguh mendukung proses perubahan yang dilakukan.
Nah, di sini Anda bisa melihat ini ya, halaman 3.26 ada fase-fasenya ya. Fase-fasenya bagaimana respon atau persepsi ya, cara pandang karyawan terhadap proses perubahan. Yang pertama shock misalnya ya, ada yang tiba-tiba kaget ketika terjadi perubahan yang besar-besaran di perusahaan. Mereka akhirnya merasa bahwa pola kerja mereka ini sudah tidak cocok lagi dengan kondisi saat ini, sehingga kemampuan mereka seolah-olah hilang ya dari yang seharusnya. Ini kondisi shocknya biasanya. Kemudian yang kedua itu refusal ya, refus menolak perubahan. Jadi dia mencari pembenaran bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan karena sejatinya memang kemampuannya ya cukup akan meningkat katanya. Jadi udah aja kita menjelaskan proses yang sudah ada. Ini persepsi yang muncul di dalam diri karyawan. Kemudian juga ada yang berpikir secara rasional ya. Wah, ternyata perubahan ini perlu, ada yang seperti itu. Dan akhirnya mereka mencoba untuk mencari cara-cara yang paling baik bagi mereka untuk mendukung perubahan. Itu juga ada. Kemudian ada juga yang menerima secara mendalam. Wah, ini istilahnya emotional acceptance ya. Jadi udah, jika manajemen berhasil menciptakan nuansa ini ya dalam diri karyawan, maka ini perubahannya akan relatif lebih mudah dilakukan. Namun juga harus dipastikan bahwa jangan sampai perubahan dilakukan ini akan gagal ya. Karena bertumbuh pada kegagalan ini yang cukup berbahaya. Kalau misalnya karyawan udah siap, udah mau mengikuti, udah mau percaya, ternyata kita justru perubahannya bukan strategi yang tepat, tapi juga arahannya tidak tepat, maka ini juga yang harus diperhatikan oleh pihak manajer ya, atau pemimpin perusahaan. Dan banyak lagi ya, ini langkah-langkahnya ada, kemudian dipraktekkan, realisasi, sampai integrasi jadi bagian totalitas dalam kehidupan rutin sehari-hari ya, jadi bagian dari perubahan integrasi. Nah, ini pada halaman 3.28 Anda bisa melihat ada kuesioner ya untuk menilai kesiapan berubah. Ini ada beberapa pertanyaan. Bisa dicoba ya, berilah nilai 3, 2, 1 ya untuk mengukur kesiapan untuk berubah. Ini bisa dicoba. Nanti ada nilainya, skornya. Jika dijumlahkan misalnya ada skornya. Nanti kalau skornya tentang nilai sekian sampai sekian itu kira-kira implementasinya akan berhasil atau tidak. Kemudian jika nilainya sedikit rendah, ini berarti tidak mungkin dilaksanakan perubahan misalnya seperti itu. Ya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang bagaimana mengapa karyawan tidak suka dalam perubahan. Ya. Di sini ada beberapa alasan-alasan. Ya, sama ya dengan tadi ya. Ada juga yang tidak suka perubahan ya. Jadi ya udah senang dengan kondisi yang sudah ada. Kemudian juga tidak nyaman dengan ketidakpastian. Ini terjadi ya. Ketidakberanian misalnya itu juga menjadi alasan-alasan kenapa resisten terhadap perubahan. Ketidakyakinan dengan manajer pimpinan ya, itu juga menjadi alasan tidak mau menjalankan perubahan yang diinginkan. Nah, ini juga ada metodenya ya untuk mengelola resistensi menurut Kotter dan Schlesinger ya pada halaman 339. Yang tadi ya yang saya sebutkan, edukasi dan komunikasi, ini lebih detail lagi nih bagaimana caranya. Tapi poinnya sama dengan yang saya sebutkan tadi ya.
Jadi ini bagaimana mengelola dari sisi unsur manusianya. Nah, kemudian kita masuk ke model dan implementasi perubahan. Ya, kalau ada yang kurang paham nanti bisa langsung tanya ke saya ya. Bisa melalui email, bisa juga chatting di sini juga boleh. Nanti saya coba bahas. Nah, selanjutnya setelah kita tadi paham ya tentang bagaimana mempersiapkan perubahan, bagaimana membangun semangat perubahan ya, proses perubahan, basis perubahan ya, prosesnya bagaimana. Nah, kemudian kita akan dalam mengimplementasikannya ada sebuah metode yang mudah ya, yang mudah untuk diterapkan untuk melakukan proses perubahan. Yang pertama adalah dengan memodelkan situasi perusahaan dan memodelkan perubahan organisasi yang diinginkan. Model itu apa? Model itu adalah representasi ya dari kondisi nyata, situasi nyata yang ingin kita ubah situasinya. Kita modelkan yang nantinya model ini menjadi kerangka itu berarti di dalamnya ada langkah-langkah ya, bagaimana perubahan organisasi ini bisa dilakukan dan bisa dijalankan dengan baik ya. Model sama contoh apa bedanya? Nah, bedanya apa? Model itu apa? Model itu contohnya gini deh, yang paling gampang untuk menganalogikan ya. Model itu apa? Misalnya kita ingin membeli pakaian melalui online. Ya, melalui online. Nah, yang kita lihat dalam komputer itu apa? Apakah betul-betul pakaiannya yang bisa kita raba, kita gunakan, kita pakai? Bukan ya. Bukan harganya juga ya, tapi contoh gambarnya ya. Representasi ya. Representasi. Jadi apa itu model? Model itu apa? Model itu apa? Bentuk gambaran bisa, contoh juga sebetulnya bisa. Ya, jadi sesuatu yang bisa menggambarkan sesuatu yang ingin kita modelkan. Boleh nggak? Jadi misalnya bangunan ya, gedung, atau tadi contohnya kita cuma ditunjukkan gambarnya ya, itu kan yang bisa merepresentasikan dari bentuk pakaiannya. Contoh yang lain misalnya apa? Misalnya bangunan, kita ingin memodelkan Taipei 1-on-1, maka mungkin kita bisa melihat dari model miniaturnya ya, miniatur Taipei 1-on-1 yang biasa dijual di sebagai oleh-oleh cenderamata ya, itu miniaturnya. Jadi model itu bukan yang sebenarnya, tetapi apa? Tetapi bentuk tiruannya, tapi juga representasinya bisa bentuk contoh simpelnya bisa ya, yang merepresentasikan, yang mewakili dari sesuatu yang sebenarnya. Ya. Kebayang nggak? Nah, biasanya dalam model itu ya, atau kita masuk ke kajian organisasi ya. Jadi dalam organisasi itu kan masing-masing elemen, masing-masing komponen dalam organisasi itu saling terkait satu sama lain.
Dan hubungannya antar elemen itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Masing-masing saling terkait, keterkaitannya tidak bisa dipisahkan, dalam arti ketika ada perubahan pada satu elemen, maka ini akan menuntut perubahan di elemen yang lain. Misalnya apa? Misalnya dalam divisi keuangan, ini terjadi perubahan kebijakan dalam divisi keuangan. Tentu ini akan menuntut perubahan juga dalam divisi produksi, divisi pemasaran. Ya, ini akan menuntut perubahan. Nah, ini halnya elemen-elemen yang saling terkait yang membentuk hubungan yang sangat kompleks nantinya. Kadang kita bingung, ini mulai dari mana kita ingin merubah. Ya. Nah, kondisi seperti ini sangat kompleks, sangat rumit. Bagaimana untuk mengatasinya? Salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan model. Ya, jadi kita melakukan proses pemodelan. Pemodelan itu berarti nantinya kita menggunakan asumsi-asumsi yang membatasi kondisi sebenarnya agar lebih sederhana. Ya, lebih sederhana, lebih mudah dipelajari, lebih mudah dianalisis. Bagaimana sebetulnya kondisi organisasi tersebut dengan dimodelkan. Kebayang nggak? Dengan dimodelkan. Jadi model itu representasi yang mewakili dari situasi sebenarnya. Dan model itu pasti ada keterbatasannya karena kita menggunakan asumsi-asumsi nantinya. Asumsi-asumsi. Kayak tadi kasusnya, misalnya kita memodelkan bangunan TP one on one. Kita memodelkan dengan bangunan miniatur yang lebih sederhana, tentu asumsinya banyak. Ini skalanya berapa. Kemudian komponen elemen ya, materialnya juga akan berbeda ya dengan bangunan sebenarnya. Tapi minimal ini bisa merepresentasikan bentuknya gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu kalau dalam model ini ya, model bangunan, struktur ya. Model organisasi sama nggak? Sama. Cuman yang dimodelkan itu bisa berupa situasi ya, situasi. Bisa juga berupa saling keterkaitan ya. Itu bisa dimodelkan. Nah, manajemen perubahan itu juga sudah ada modelnya. Jadi model ini nanti menjadi kerangka ya. Kerangka itu apa sih kerangka? Kerangka itu sebagai apa? Kerangka sebagai pedoman ya. Pedoman dalam menjalankan proses perubahan dalam organisasi. Jadi ada model manajemen perubahan A, model perubahan manajemen B, ya, model manajemen perubahan C, D, dan seterusnya. Itu masing-masing itu mempunyai kerangka sendiri-sendiri ya, kerangka sendiri-sendiri yang bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi perusahaan kita gitu ya. Kebayang nggak? Model ya, model perubahan. Ini contohnya nih, saya masukin contoh aja ya. Nah ini contohnya dalam model manajemen perubahan itu ada sebuah pendekatan model ya. Ada sebuah pendekatan model yang disampaikan oleh Elrod dan Tippett ya namanya ya. Dia yang menciptakan modelnya ya. Dia membuat rangkuman model perubahan yang digagas oleh beberapa teori perubahan. Nah, dari model yang dia tunjukkan nanti mengkerucut menjadi beberapa langkah-langkah dalam perubahan, dalam proses perubahan organisasi. Ya, dalam mengimplementasikan perubahan dalam organisasi atau dalam bisnis, dalam perusahaan ya. Nanti mengkerucut apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Langkah pertama harus melakukan apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Itu menurut
menurut Elrod dan Tippett. Ya, itu model dari Elrod dan Tippett. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi peneliti yang lain. Mungkin situasi perusahaannya berbeda yang dia teliti. Ya, karena karakteristik perusahaan kan tidak ada yang sama ya. Ada yang kecenderungannya lingkungan organisasinya keluargaan, ada yang kecenderungannya disiplin tinggi, lebih banyak kerja individu dan seterusnya. Ini beda-beda karakternya. Nah, masing-masing karakter ini tentu treatmentnya kan beda-beda ya. Treatmentnya atau cara menghadapi ya, atau cara melakukan perubahan itu tentu berbeda-beda. Nah, ini beberapa peneliti dia menciptakan model-model perubahan yang bisa digunakan untuk membantu para manajer pemilik perusahaan untuk bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan manajemen perubahan, gitu ya. Kebayang ya? Kebayang manajemen perubahan tentang model? Jadi model itu kerangka nantinya. Misalnya Anda punya perusahaan otomotif, karakternya kan beda ya sama perusahaan makanan, ya, barang produknya aja beda ya. Kalau perusahaan otomotif, manufacturer itu ya, barangnya sifatnya barangnya apa? Barangnya tidak habis dipakai ya. Mungkin dia hanya berkurang nilainya tapi tidak habis dipakai. Tapi kalau perusahaan makanan, barang produknya habis dipakai, ada nilai kadaluarsa dan sebagainya. Ini karakternya pasti beda, dari sisi produksinya pasti berbeda. Produksinya berbeda, tentu orang-orang yang memproduksinya pun akan berbeda karakternya. Manajemennya pun bisa berbeda. Nah, ini perbedaan ini ketika kita ingin melaksanakan sebuah manajemen perubahan di perusahaan tersebut, ini bagaimana sih sebetulnya langkah-langkahnya? Kita bisa memilih nanti menggunakan model-model manajemen perubahan yang sudah digunakan, yang sudah dilahirkan ya berdasarkan proses ilmiah oleh para peneliti sesuai dengan kondisi perusahaan kita gitu ya. Namun yang harus diperhatikan pula bahwa model-model yang sudah ada ya, itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Memiliki kelebihan dan kelemahan. Model dari peneliti A dengan peneliti B kelihatannya bagus, tapi masing-masing ini pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Sehingga dalam aplikasinya ya, dalam mempraktekkannya itu harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kecocokan model tersebut dengan situasi yang dihadapi organisasi dan aspek-aspek organisasi yang ada dalam perusahaan kita. Ya. Nah, di sini ada 5 ya cara nih agar model tersebut bisa digunakan sebagai barang mestinya. Sebuah panduan yang diberikan oleh Book pada tahun 2002. Yang pertama, kita harus menyederhanakan situasi dulu agar kita paham. Ya, jadi tadi ya kompleks karena banyak berhubungan dengan komponennya sangat banyak, hubungannya sangat banyak. Nah, ini bagaimana bisa kita sederhanakan dulu. Berarti kita eliminasi hal-hal yang tidak penting dulu ya, untuk melihat bagaimana hubungan antar elemen dalam perusahaan misalnya. Kita sederhanakan situasinya agar kita mudah paham. Ya. Yang kedua, kita identifikasi nih kegiatan yang betul-betul membutuhkan perhatian. Ya, yang paling penting dulu mana yang harus kita rubah. Kita cek karena tidak semua mungkin untuk melakukan perubahan harus bertahap. Tidak bisa sekaligus. Ada kalanya tidak bisa sekaligus. Kita cek nih, identifikasi mana sih kegiatan yang betul-betul harus kita perhatikan. Betul-betul kita harus rubah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat keterkaitan antar
elemen-elemen ya properti organisasi. Misalnya antara strategi dengan struktur, ini kira-kira bagaimana hubungannya, keterkaitannya. Mana yang lebih dominan menjadi poin penting ya dalam perubahan organisasi. Yang seharusnya pertama-tama dirubah itu yang mana ya. Kita lihat dari keterkaitan hubungannya. Kemudian setelah jelas ya, situasinya jelas, tahu yang mana yang harus diperhatikan, yang betul-betul harus dirubah, kemudian hubungannya jelas, propertinya, keterkaitannya. Selanjutnya, nah ini bagaimana masing-masing pihak, ya, terutama dalam elit organisasi, pimpinan-pimpinan pokok, puncak ini bisa memiliki kesamaan persepsi, kesamaan cara pandang, kesamaan bahasa, dalam proses membahas tentang karakteristik organisasinya. Ya, jadi menggunakan bahasa yang sama dalam diskusi karakteristik organisasi. Nanti kalau bahasanya sama, akan mudah juga mentransfernya ke karyawan-karyawan yang ada di bawahnya, ke elemen-elemen organisasi yang lain. Akan mudah kalau bahasanya sama. Ya. Itu contohnya. Setelah jelas, semuanya jelas, karakteristiknya jelas, sudah di bahasa yang sama, tinggal nanti dibikin pedoman tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini semuanya dipahami, karena bahasanya sama, semua paham. Semua memiliki persepsi yang sama terhadap langkah-langkah tersebut. Jangan sampai, kadang ada ya, dalam sebuah organisasi, misalnya dia memiliki, atau katakanlah organisasi sekolah ya, ada ART nih, ada pasal tertentu. Nah ini pasal tertentu ini, dalam ART, ternyata anggota dari organisasi tersebut memiliki persepsi yang berbeda dalam menerjemahkan pasal, arti pasal yang dimaksud. Ini juga menjadi permasalahan nanti ketika akan menilai atau melakukan kebijakan. Itu yang paling sederhana. Ya, persepsi ini penting ya. Kalau udah sama bahasanya, nanti persepsi ini tidak akan terjadi perbedaan. Jadi pedomannya tentang urutan tindakan ini akan lebih mudah diimplementasikan. Itu ya. Nah, di sini di dalam buku ini ada banyak nih model-model perubahan organisasi. Anda bisa lihat di halaman 3.48. 3.48. Dalam beberapa dasawarsa ya, dalam beberapa tahun ini berkembang berbagai macam model perubahan organisasi. Misalnya tahun 52 Lewin ini menjelaskan tentang model perubahan organisasi Lewin. Three-stage model misalnya ya. Kemudian juga Harvey, Pink, Adam, dan seterusnya. Ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun prinsipnya sama, berubah ya, tapi dalam pendekatannya ini berbeda-beda. Mana yang menjadi penekanannya ini berbeda. Model perubahan organisasi ya. Ada banyak nih, 52, 61, 67 nih. Tiap beberapa tahun mengeluarkan, ada peneliti yang mengembangkan model perubahan organisasi yang berbeda-beda. Nah, namun bagi kita ya, kita mungkin yang paling penting kita memahami model-model perubahan yang dibahas dalam buku ini, karena ini yang nanti akan banyak dibahas ya dalam ujian mungkin ya, ujian akhir mungkin kan sumbernya dari sini ya. Jadi Anda harus pahami model-model perubahan organisasi
yang dijelaskan dalam modul ini. Nah, apa saja nih yang dibahas dalam modul ini? Ada 4 ya. Yang pertama model Lewin, Lewin 3-stage model. Jadi Lewin ini prinsipnya bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan memperhatikan dua kekuatan yang saling berlawanan. Apa saja? Ada faktor pendorong perubahan dan ada faktor penghambat perubahan. Jadi dia melihat dari sisi mana yang mendukung, mana yang menghambat. Lewin tuh cara pandangnya di situ. Cara pandangnya untuk mengeluarkan model perubahan yang dia jadikan acuan di sini ya. Itu. Nah, dia juga menjelaskan bahwa ada 3 tahap perubahan. Yang pertama unfreezing, kedua movement atau change, yang ketiga refreezing, yaitu menurut Lewin. Jadi Lewin ini melihat bahwa untuk memulai perubahan itu harus di-unfreeze dulu situasi di perusahaan. Unfreeze itu apa sih? Harus dicairkan ya. Freeze itu kan beku ya. Beku ini harus dicairkan, harus dibuat situasinya bahwa mereka merasa betul-betul membutuhkan perubahan gitu. Ya. Misalnya seperti itu. Jadi ini jika sebelumnya ada status quo atau status quo itu status nyaman gitu ya, status yang sudah ada, status yang sedang berlangsung itu status quo. Ini jika ada status quo, maka bagaimana situasi di organisasi ini merasa bahwa mereka harus berubah dari status quo. Jadi status quo-nya ini diguncang ceritanya ya, di unfreeze itu ya. Sehingga orang-orang itu merasa kurang nyaman dengan kondisi yang sudah ada. Ya, nantinya mereka akan merasa butuh adanya sebuah perubahan. Ya. Itu contohnya. Unfreezing itu sebetulnya itu. Bukan unfreezing ya, misalnya unfreezing ya. Unfreezing. Misalnya apa? Ini ada contohnya di sini di buku ini. Pada level individu misalnya dilakukan promosi atau pemecatan secara selektif ya. Wah, ini kebayang ya. Jika tiba-tiba kita bekerja di perusahaan, kemudian ada yang dipromosikan, ada yang dipecat, ini tentu akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita. Kenapa tidak nyaman? Karena kita takut. Bisa jadi nanti kita yang akan dipecat. Ya. Kalaupun ada yang dipromosikan, kenapa dia dipromosikan, kita kok tidak misalnya ya. Tentu kita tidak nyaman dengan kondisi itu. Apa yang salah? Apakah saya kurang ini? Apa saya apa? Gitu ya. Individu ini akan tergoncang, akan ingin kenapa ini? Akhirnya bertanya-tanya. Dia tidak nyaman dengan kondisi tersebut, sehingga dia ingin ketika terjadi perubahan, dia akan akhirnya mengikuti perubahan yang dijalankan di perusahaan. Pada level manajemen mungkin bisa juga dilihat dari evaluasi ya dari masing-masing stakeholder, dari orang-orang yang terlibat dalam perusahaan level manajemen. Lalu respon dari karyawan terhadap manajemen yang sudah ada ini bagaimana? Dari sini kan nanti akan ada tuntutan lahir, ternyata manajemen ini harus dirubah. Kita banyak masukan, banyak input, banyak keluhan, banyak tuntutan, banyak ketidakpercayaan, tidak puasan. Nah, ini lahir perubahan. Ini unfreezing, ya, unfreezing, tahapan unfreezing. Nah, setelah unfreezing terjadi, maka tahap selanjutnya adalah movement, ya. Jadi ini meliputi proses perubahan sesungguhnya, di mana organisasi akan bergerak dari kondisi sekarang ke kondisi yang diharapkan. Movement, ya. Kemudian yang terakhir itu refreezing ya. Jadi setelah berubah, sudah mau move,
mau move on ya istilahnya itu. Nah, bagi Anda yang putus cinta ya, putus cinta ini harus cepat-cepat move on. Jangan freezing terus ya, selalu mengingat-ingat cinta yang lalu misalnya, ini bahaya. Contohnya ya, jadi Anda harus move on, movement. Setelah berubah, sudah memiliki sesuatu yang baru ya, yang ingin dicapai baru, kebiasaan baru, kehidupan yang baru, maka dalam perusahaan, dalam individu itu nantinya refreezing ya, kembali dijadikan, dikristalisasi menjadi kebiasaan budaya organisasi. Ya, kebayang ya. Seperti itu gambarannya dari yang model Lewin's Three-Stage Model. Jadi dia cara pandangnya dari sisi itu. Jadi kalau mau pakai model perubahannya Lewin's Three-Stage Model, maka kita harus bisa menciptakan kondisi unfreezing. Sudah ada nih, baru kita move. Setelah move kita refreezing, jadi menjadi kebiasaan, menjadi kerangka kerja utama dalam organisasi bisnis kita yang sudah berubah. Kalau individu, ya biasanya kita berkeluh kesah ya, kita selalu mengingat-ingat, misalnya gara-gara putus cinta ya, ingat-ingat cinta yang lalu, kita harus move on, kita lupakan yang dulu, move on. Tidak bisa terus-menerus gitu ya. Setelah move on, kita menemukan cinta yang baru, ya kita abadikan cinta kita, misalnya gitu ya. Itu contohnya bagi individu-individu ya. Kalau kerja ya sama, sebelumnya kita mungkin sekarang ya merasakan pekerjaan seperti ini ya, harus membagi waktu dengan baik, harus sekolah juga, belajar juga, namun sisi lain juga tetap harus bekerja. Ini apakah mau seperti ini terus? Ya, harus ada move on. Mudah-mudahan dengan kita kuliah di sini dengan usaha terbuka, kita memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, sehingga kita akan memiliki pekerjaan yang lebih baik ketika di masa yang akan datang. Ada perubahan dalam diri kita, dalam pekerjaan kita. Misalnya seperti itu, nantinya pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang baik, yang lebih sejahterakan kita gitu ya. Kita refreezing itu ya, contohnya seperti itu caranya memahami. Kita analogikan dengan hal yang sederhana ya, karena memang di buku ini banyak teori ya, jadi betul ya tadi kadang-kadang dari mas siapa tadi, ya tadi ada peserta yang menyebabkan bahwa ternyata kuliah yang tadi itu ya, kuliah ini ternyata katanya lebih sulit dibandingkan penganggaran. Ya bisa jadi karena ini banyak teori, jadi kita sulit membayangkan kondisi sebenarnya. Jadi kalau mau kuliah ini bisa cepat paham ya, posisikan Anda sebagai manajer, sebagai pemilik sebuah bisnis atau perusahaan, maka Anda akan lebih mudah untuk mencerna kematerian-kematerian yang disampaikan di perkuliahan ini. Karena manajemen perubahan ini biasanya dilakukan oleh para elit perusahaan ya, oleh pemimpin-pemimpin perusahaan. Nah, itu contohnya ya. Kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Kemudian model yang selanjutnya adalah model Bechar dan Harris ya. Jadi model ini dia menekankan pada pentingnya motivasi perubahan. Motivasi ya. Jadi dia mengeluarkan sebuah persamaan model ya, persamaan sederhana bahwa perubahan itu sama dengan A, B, C lebih besar dari D. Apa itu maksudnya? A itu adalah ketidakpuasan terhadap status quo. B itu masa depan yang diharapkan. C itu langkah-langkah praktis yang dijalankan dalam perubahan. D itu apa? Biaya untuk melakukan perubahan. Nah, kenapa nih?
ABC harus lebih besar dari D. Kenapa? Jadi ABC itu adalah apa? Sebuah modal, sebuah motivasi untuk melakukan perubahan. D itu apa? Biaya. Ini resistansi biasanya ya. Resistansi untuk melakukan perubahan. Katakanlah biayanya mahal. Ini harus mengeluarkan cost besar. Ini kan D ya. D ya. Nah ini berarti ABC ini harus besar dari D. Jadi motivasi kita untuk berubah, yang mendorong perubahan ini harus lebih besar dibandingkan dengan keinginan untuk tidak berubah atau hal-hal yang bisa menghambat perubahan. Bisa kemudian biaya ya. Biaya. Kadang-kadang kan ada ya, kita melihat biayanya besar, kita tidak ingin melakukan perubahan tersebut. Misalnya apa? Paling sederhana di sekitar kita. Misalnya kita mau kuliah ini aja ya. Kuliah UT. Kita lihat nih, biayanya kok mahal sekali untuk bisa kuliah UT, mengenyam pendidikan di UT. Kita gaji segini, aktivitas segini, harus bayar lagi kuliah UT. Belum lagi malam harus menghabiskan waktu kita untuk belajar online misalnya ya. Ini akan memakan cost yang besar. Mungkin kalau malam bisa kita pakai untuk part time misalnya atau aktivitas yang lain, ini akan lebih menguntungkan. Ini motivasi ini yang harus kita perkuat. Makanya ABC itu harus lebih besar dari D. Kondisi kita sekarang ini mudah-mudahan dengan kita sekarang nanti lulus dari UT ini, kita memiliki bekal dalam diri kita sehingga kita memiliki pekerjaan yang lebih baik. Kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kita mikir biayanya, kita mikir biayanya lebih besar nih daripada motivasi saya. Nah, ini berarti bisa jadi tidak akan terjadi proses perubahan. Kita tidak mungkin mengambil kuliah online, misalnya mengambil kuliah di Universitas Terbuka Taiwan ini. Bisa seperti itu. Ini contoh sederhana ya, model Descartes dan Harris itu ya. Nah, jadi untuk mengeluarkan rumus ini itu ya, dia melakukan penelitian ini. Jadi dia mewawancarai perusahaan, elemen-elemen perusahaan, diwawancarai sampai panjang sehingga lahir rumus ABC lebih besar dari D ini. Kita sekarang tinggal pakai aja ya, tinggal pakai saja. Ini model, kalau pakai model Descartes dan Harris ya seperti itu yang kita ciptakan di dalam organisasi. Nah, yang ketiga itu critical path model. Nah, ini yang dimaksud adalah apa nih? Atau model jalur kritis ya. Jadi ini adalah proses perubahan yang dipimpin oleh seorang manajer biasanya. Jadi harus ada seorang yang memimpin perubahan pada sebuah perusahaan. Nantinya untuk apa? Nantinya orang ini, yang pemimpin ini yang akan memobilisasi semua pihak dalam melakukan proses transformasi terhadap perusahaannya. Ya, jadi membangun visi bagaimana merevitalisasi semua pihak ya, bahwa program perubahan ini memang betul-betul harus dilakukan. Ini ada yang menjadi apa? Menjadi pelopor ya. Kalau di sini yang menciptakan itu ini ya, Beer, Eisenstadt dan Spector ya, tahun 91, teori critical path model. Dia jelasin juga ada istilah buy-in to get everybody in the room, ownership and bring people on board. Jadi harus mengajak semua, ada yang mengajak, ada yang memimpin mobilisasi untuk berada pada jalur yang sama nantinya. Makanya model critical path model, jadi ada jalur yang sama.
ada keinginan sama, atau mobilisasi pada langkah yang sama. Ada itu caranya dengan critical path model itu. Nah, kemudian model sistem. Nah, ini hampir mirip yang tadi ya, model sistem itu. Jadi, model sistem itu model manajemen perubahan yang melihat perubahan dalam organisasi itu dipandang sebagai suatu kesatuan sistem. Artinya, ketika kita melakukan perubahan pada divisi tertentu misalnya ya, atau pada bagian tertentu, maka ini akan berdampak pada bagian yang lain. Jadi kita harus bisa melihat seperti itu, ya. Harus bisa melihat seperti itu. Kita mau melakukan perubahan dalam struktur misalnya, strukturnya akan berdampak pada strategi akan berdampak pada staff akan berdampak, semuanya berdampak. Ini ada hubungannya, keterkaitannya. Karena ini sebagai sebuah elemen sistem perusahaan. Jadi, dengan pendekatan sistem ini, kita melihat pentingnya saling keterkaitan antara berbagai elemen organisasi. Ya, misalnya tadi ya, rekayasa ulang proses bisnis, maka akan mengembangkan customer service, atau kita nanti akan mengembangkan metode baru gitu ya, maka akan berdampak pada perubahan aspek organisasi lainnya. Ini yang penting. Jadi, kalau ada perubahan pada satu komponen organisasi, maka harus diikuti oleh perubahan pada komponen yang lainnya. Jika memungkinkan, dan jika menginginkan perubahan tersebut bisa efektif dilakukan. Ini model sistem. Anda bisa lihat gambarnya ya di halaman 3.56. Ini ada gambar 3.8. Perubahan model sistem ya. Nah, sistem itu gambarnya seperti ini. Ada strategi, ada resource, ada structure, ada staff, dan masing-masing saling berhubungan. Structure itu juga berhubungan dengan strategi, berhubungan dengan resource. Ada garisnya ya, garis yang menghubungkannya. Saling terkait. Nah, kita lihat seperti ini. Gitu ya, model sistem. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan juga ya dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang dibahas dalam buku ini ya. Yang pertama, jadi pendekatan ini bisa kita gunakan untuk di perusahaan kita ya, di organisasi kita. Kita tinggal pilih mau yang mana yang sesuai dengan kondisi perusahaan kita. 10 keys, 12 action step, 10 commandment, kemudian transformation trajectory, menggunakan pendekatan Kotter atau dengan kontingensi. Nah, perbedaannya nanti Anda bisa baca di sini ya. Ini ada contohnya cukup panjang ya di tabel 37. Misalnya 10 keys ya, saya ambil satu contoh yang 10 kunci pokok perubahan ya. Yang pertama, definisikan visinya. Kemudian kita mobilisasi orang-orangnya. Ya. Kemudian apalagi? Kita katalis ya, kita stimulus biar mereka sama-sama bersemangat. Kemudian kita kendalikan perubahan tersebut agar sesuai dengan jalur yang diinginkan. Kemudian sampaikan, dapatkan partisipasi, dukungan. Lalu ketika ada konflik, tahan emosinya. Kemudian kekuasaannya juga harus tetap terkendali gitu ya. Latih, bina, lalu komunikasi aktif itu salah satu contoh dari 10 keys ya. 10 kunci perubahan yang digagas oleh Pendlebury. Ini dia menjelaskan bahwa semua kunci perubahan tersebut harus diaplikasikan. Sebab menurut mereka, jika menghilangkan salah satu saja, maka dikhawatirkan akan memenuhi kegagalan dalam mentransformasi organisasi. Ini menurut 10 keys. Ya.
Kemudian call of action juga Anda bisa baca sendiri sini ya. Ini cukup panjang. 10 commandment juga ya. Nah, kemudian yang menurut John Kotter. Nah, John Kotter ini kenapa dibahas di sini? Karena John Kotter ini pendekatan yang sangat populer dan sering menjadi rujukan pada manajer-manajer dan praktisi perubahan. Jadi Anda bisa memilih salah satu. Jadi yang pendekatan yang lain bisa menjadi wawasan untuk menilai perubahan yang dilakukan dalam organisasi. Apa saja langkah yang dilakukan oleh John Kotter? Yang pertama itu membangun suasana ya. Membangun suasana. Kemudian memastikan agen-agen perubahan itu ada yang mau mendukung ya, mau mengawal perubahan. Lalu visinya itu dikembangkan yang memungkinkan orang-orang fokus pada perubahan. Kemudian mengkomunikasikan visinya, bangun perilaku yang didasarkan pada visi ya sebagai role modelnya. Kemudian memperdayakan staff ya, jadi hilangkan kebijakan struktur organisasi yang menghambat pencapaian visi. Dorong orang-orang agar mau mengambil risiko untuk mendukung perubahan. Kemudian yang keenam apa? Memastikan bahwa perubahan segera mendatangkan hasil jangka pendek. Jadi memberi penghargaan ya kepada keberhasilan. Dan ini akan bisa mendukung dan meningkatkan inovasi anggota perusahaan kita ya, orang-orang yang bekerja di perusahaan kita untuk berinovasi. Lalu mengkonsolidasikan keuntungan. Kita beri penghargaan bagi mereka yang melakukan tindakan positif ya terkait dengan perubahan, kita kasih keuntungan bagi mereka. Kemudian membumikan nanti perubahan ke dalam budaya organisasi. Jadi setelah terbiasa, akhirnya nanti menjadi budaya perusahaan. Yang ketiga ini ya, pendekatan kontingensi ya. Ini intinya adalah bahwa dalam proses kita mengambil ya, dalam kita proses mengambil, proses kita memilih model mana yang akan kita gunakan untuk melakukan manajemen perubahan dalam perusahaan kita, itu tidak ada metode yang paling benar. Tidak ada metode yang paling benar atau tidak hanya yang metode yang terbaik, one best way, tidak ada. Jadi metode yang kita ambil itu harus sesuai dengan kondisi organisasi tempat kita bekerja ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Ini pendekatan kontingensi. Nah, ukurannya dari apa? Bisa dilihat dari gaya manajemen perusahaan kita ya. Apakah kolaboratif, apakah konsultatif, apakah direktif, atau paksaan. Nanti pendekatannya akan berubah, akan berbeda. Model yang dipakai di situ juga akan berbeda. Sesuaikan dengan gaya-gaya manajemen yang diterapkan di perusahaan kita. Kemudian dari skala perubahannya juga, ada yang cenderung ingin tetap bertahan pada situasi sekarang, ada yang mulai melakukan penyesuaian, ada yang juga yang sudah siap untuk melakukan perubahan secara besar-besaran dalam perusahaan atau korporat. Nah, ini teori pendekatan kontingensi. Jadi ini bagaimana kita memilih model atau kerangka dalam proses manajemen perubahan dalam organisasi. Ya, jadi secara umum memang ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Nah, nanti ya kalau kita melihat dari kolaborasi ya, misalnya kita lihat nih gaya manajemen kolaboratif, ternyata skala perubahan sekian, ini perlunya yang mana nih, yang pendekatan yang harus kita lakukan ya, itu dengan pendekatan kontingensi itu seperti itu. Jadi mana yang perlu
digunakan, pendekatan mana yang perlu diterapkan. Ada banyak nih, ada yang develop mental transition, jadi ada yang transisi bersifat pengembangan, kemudian transisi yang fokus pada tugas. Jadi pemimpin ini nanti fokusnya ini bagaimana menggiring karyawannya, apakah fokusnya pada tugas atau pada keterlibatan gitu ya. Ini bisa lihat nanti dilihat dari kombinasi ya antara gaya manajemen dan skala perubahan. Kemudian juga ada juga bisa charismatic transformation ya. Jadi ini upaya menciptakan identitas baru berkaitan dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan organisasi. Kemudian juga ada yang sifatnya turnaround, penyihatan organisasi ya, seperti kasus Nissan tadi yang waktu tadi saya jelaskan. Kemudian juga ada yang sifatnya Taylorism. Jadi ini model perubahan Frederick Taylor, tokoh dalam pengembangan manajemennya. Dia juga menjadi bapak scientific management dengan yang dikenal dengan perubahan scientific ya, prinsip-prinsip scientific management. Ini contohnya ya, perubahan kontingensi. Kemudian ada juga perubahan proses. Jadi ini pendekatan yang melihat bahwa hampir sama dengan kontingensi, bahwa perubahan organisasi akan berkembang sesuai dengan konteks yang melingkupi perubahan tersebut. Jadi perubahan merupakan proses berjalan yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Jadi pendekatan proses ini ya pendekatan yang terus mengalir perubahan dalam melihat perubahan dalam organisasi. Makanya tiap tahapan harus lebih baik dari tahap sebelumnya. Itu pendekatan proses, tidak berakhir. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum diakhiri. Tadi kita mulai jam 8.30 ya. Sekarang selesai jam 10.30 ya. Pas ya berarti ya. Ya, barangkali kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya ingatkan lagi ya. Jadi ini nanti kita akan melaksanakan tatap muka ya, tatap muka yang barangkali akan dilaksanakan pada hari Minggu. Jadwalnya Anda bisa ngecek di grup saudara-saudara ya. Kemudian barangkali nanti kita tugasnya sampai tanggal 26 ya. Ya. Nah, saya lupa kemarin saya masukin sampai tanggal berapa itu ya, ada di situ ya. Nanti kemudian di-emailkan saya, kalau udah email ya pasti udah nyampe ya. Nah, kemudian nanti ya ini mungkin nanti ketika tatap muka mungkin akan ada kuis ya. Ada kuis evaluasi singkat terkait dengan kematerian yang disampaikan. 30 menit pertama mungkin kita akan mengadakan kuis. Jadi Anda pelajari bab materi yang sudah dipelajari ya, yang sudah dibahas. Nanti kuisnya ya dari sini ya. Kuisnya nanti mungkin sifatnya pilihan ganda ya. Pilihan ganda, terus tidak banyak, cuma sedikit ya. Intinya nanti mengevaluasi saja selama 30 menit pertama. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan yang mungkin lebih interaktif ya. Kita tatap muka ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di sana ya. Sifatnya lebih interaktif. Jadi tidak seperti ini, kalau sini saya nggak tahu nih siapa yang tidur, siapa yang cuman dengerin online saja, saya kira ya nggak kelihatan ya. Nah itu ya.
Nanti mudah-mudahan ketika tatap muka kita bisa saling mengenal lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi, dan bisa mendapatkan manfaat atas pertemuannya ya. Itu ya paling. Nanti kita pertemuan selanjutnya masuk ke modul 4 ya, tentang manusia. Nah, ini penting nih, manusia ya. Faktor manusia dalam perubahan organisasi. Ini manusia ini yang cukup menarik ya. Karena ada akal, ada emosi, banyak ya. Dan mungkin ada kematian-kematian juga yang kematian-kematian yang apa yang saya tambahkan ya, yang tidak saya ambil dari sini, mungkin ada saya tambahkan untuk melengkapi pemahaman pada tatap muka ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Jadi dipersiapkan kuisnya ya, nanti dibaca-baca 30 menit pertama akan dilakukan kuis. Setelah itu kita akan mengkaji materi selanjutnya, tolong kasih tahu teman-temannya. Ya, kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Nanti akan dijelaskan ketika tatap muka ya, tugasnya udah dikumpulin atau belum. Intinya kalau Anda ngirim email pasti udah nyampe ya. Tidak mungkin tidak sampai. Kalaupun tidak nyampe atau salah ketik, itu pasti ada notifikasi email balasan ke email rekan-rekan. Itu saja mungkin ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.